Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang diferensial atau turunan fungsi. Konsep turunan fungsi. Perhatikan gambar berikut. Di sini, kita mempunyai sebuah kurva, yaitu kurva Y sama dengan Fx. Ini ya, kurvanya yang melengkung. Dengan titik pertama adalah X dan titik kedua adalah X tambah H. Artinya, jarak dari titik pertama ke titik kedua adalah H. Karena titik pertamanya X dan titik keduanya X tambah H. Berarti jaraknya adalah H. Sehingga untuk sumbu Y-nya, karena di sini X, maka pada sumbu Y-nya adalah Fx untuk titik pertama. Dan untuk titik kedua, karena X-nya adalah X tambah H, maka di sini adalah F dalam kurung X tambah H. Yang akan kita cari di sini adalah tingkat kemiringan dari titik P ke titik Q. Berarti di sini ya, dari titik P ke titik Q. Titik P sama dengan X1, Y1. Untuk X1-nya adalah X dan Y1-nya adalah Fx. Serta untuk titik Q sama dengan X2, Y2. X2-nya adalah ini ya, X tambah H. Dan Y2-nya F dalam kurung X tambah H. Untuk mencari kemiringan suatu garis, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. M sama dengan Y2-nya ini ya, F dalam kurung X tambah H kurangi Y1. Y1-nya adalah F dalam kurung X. Per X2. X2-nya adalah X tambah H. Kurangi X1. X1-nya adalah X. Sama dengan F dalam kurung X tambah H kurangi Fx. Karena pada penyebutnya ada yang sejenis, berarti kita hitung. Di sini yang sejenisnya adalah X. X kurangi X adalah habis. Maka untuk penyebutnya, sisanya adalah H. Maka diperoleh M sama dengan F dalam kurung X tambah H kurung tutup kurangi Fx per H. Nah, ini merupakan kemiringan dari titik P ke titik Q. Misalkan, yang akan kita cari bukan kemiringan dari titik P ke titik Q, tapi yang akan kita cari adalah tingkat kemiringan dari titik-titik yang terdapat pada setiap kurva. Misalnya, titik yang ini ya. Terus berikutnya, titik yang ini, atau titik yang ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tinggal memperkecil saja antara titik A dan titik B. Misalkan kita akan mencari titik kemiringan antara titik yang ini ya, yang bawah dan yang bawah kedua. Berarti kita tinggal geser titik X ke sebelah kanan. Berarti jadi di sini ya titik X-nya. Dan untuk titik X tambahannya kita geser ke sebelah kiri. Sehingga jarak H-nya semakin kecil. Jika kita terus perkecil jarak H-nya sampai mendekati angka 0, maka kita akan memperoleh kemiringan suatu titik dengan cara mencari limit tersebut dengan H mendekati 0. Nah, ini ya, limit H-nya mendekati 0. Karena kalau ini diperkecil terus, maka jaraknya akan mendekati 0. Maka diperoleh limit H mendekati 0 sama dengan F dalam kurung X tambah H kurung tutup kurangi F dalam kurung X per H. Maka F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F dalam kurung X tambah H kurangi Fx per H. Ini merupakan rumus dari turunan pertama. Tentukan F aksen X dari Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2. Jawab. Untuk F dalam kurung X tambah H kurangi Fx per H sama dengan, nah di sini soalnya adalah Fx sama dengan 3x kuadrat tambah H. Berarti untuk F dalam kurung X tambah H,
X yang ini kita ganti dengan X tambah H. Sehingga 3, X-nya kita ganti dengan X tambah H kuadrat, tambah 2-nya tinggal kita tulis. Kurangi Fx. Fx-nya adalah 3X kuadrat tambah 2. Berarti kita tinggal tulis ulang. 3X kuadrat tambah 2 per H. Berikutnya kita hitung X tambah H kuadrat. Hasil dari X tambah H kuadrat adalah X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat. Tambah 2-nya kita tulis ulang. Kurangi 3X kuadrat tambah 2. Berikutnya kita distributifkan. 3 kali X kuadrat hasilnya adalah 3X kuadrat. 3 kali 2XH hasilnya adalah 6XH. 3 kali H kuadrat hasilnya adalah 3H kuadrat. Tambah 2-nya kita tulis ulang. Kurangi 3X kuadrat tambah 2 per H. Berikutnya kita cari yang sejenisnya. Di sini untuk X kuadrat ada yang sejenis. Berarti kita hitung. 3X kuadrat kurangi 3X kuadrat hasilnya adalah 0. Berarti kita nggak usah tulis kalau hasilnya 0. 6XH. 6XH nggak ada yang sejenis, berarti kita tulis ulang. 6XH. Tambah 3H kuadrat. Di sini juga tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis 3H kuadrat. Berikutnya, yang tidak mempunyai variabel yaitu angka 2. Ada yang sejenis, berarti sama-sama tidak mempunyai variabel. Kita hitung. 2 kurangi 2, habis. Berarti sisanya adalah 6XH tambah 3H kuadrat per H. Kita hitung. 6XH bagi H hasilnya adalah 6X tambah 3H kuadrat bagi H hasilnya adalah 3H. Maka untuk turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F dalam kurung X tambah H kurangi Fx per H. Tadi untuk F dalam kurung X tambah H kurangi Fx per H hasilnya adalah 6X plus 3. Maka limit H mendekati 0, ini yang ini ya, kita ganti dengan 6X tambah 3H. Sama dengan 6X tambah 3, H-nya kita ganti dengan 0. 6X tambah 3 kali 0, 0. 6X tambah 0 hasilnya adalah 6X. Maka turunan pertama dari 3X kuadrat tambah 2 adalah 6X. Dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Yang pertama, jikakah suatu bilangan konstanta dan Fx sama dengan K untuk setiap X berlaku. Jika Fx sama dengan K, maka fungsi turunan X sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0. Contoh, tentukan turunan dari A, Fx sama dengan 8, B, Fx sama dengan 76. Jawab, Fx sama dengan 8. Karena 8 ini merupakan konstanta, maka F aksen X-nya adalah 0. Yang B, Fx sama dengan 76. 76 di sini juga merupakan konstanta, maka turunannya atau F aksen X-nya adalah 0. Jika n suatu bilangan bulat dan Fx sama dengan Ax pangkat n, maka berlaku. Jika Fx sama dengan Ax pangkat n, maka F aksen X sama dengan A kali n X pangkat n kurangi 1. Contoh, nomor 1, tentukan turunan pertama dari A. Fx sama dengan 8x pangkat 5. B. Fx sama dengan 10x pangkat 7. Soal nomor 2. Diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 4. Tentukan F aksen 3. Jawab. Nomor 1A, Fx sama dengan 8x pangkat 5. Maka turunan pertamanya adalah, kita perhatikan rumusnya, A kali n, x pangkat n kurangi 1. A, di sini A-nya adalah 8. Kali n, n-nya adalah 5. Berarti 8 kali 5.
X, pangkatnya kita kurangi 1. Berarti 5 kurangi 1. Sama dengan 8 kali 5, 40. X pangkat 5 kurangi 1 adalah 4. Sehingga turunan pertama dari X, 8X pangkat 5 adalah 40X pangkat 4. Soal yang B. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 10x pangkat 7. Turunan pertamanya adalah, ingat tadi, a kali n, berarti 10 kali 7. Nanti pangkatnya kita kurangi 1. Maka diperoleh 10 kali 7, x pangkat 7 kurangi 1. Sama dengan 70 x pangkat 6. Kita kerjakan soal yang nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4. Tentukan f aksen 3. Di sini x-nya mempunyai nilai yaitu 3. Caranya sama seperti soal nomor 1. Kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya. Fx sama dengan 2x pangkat 3. Maka turunan pertamanya adalah 2 kali 3. X pangkatnya kita kurangi 1. Pangkat 3 kurangi 1. Sama dengan 2 kali 3, 6. X pangkat 3 kurangi 1 adalah 2. Maka turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2. Setelah diketahui turunannya, baru kita masukkan nilai x-nya. F aksen 3 sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan angka 3. 3 kuadrat. Sama dengan 6 kali 3 kuadrat adalah 9. 6 kali 9 hasilnya adalah 54. Yang ketiga, jika U dan V masing-masing fungsi X, U aksen turunan dari U dan V aksen turunan dari V berlaku. Jika fx sama dengan U tambah atau kurang V, maka f aksen X sama dengan U aksen tambah atau kurang V aksen. Contoh, soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari A. Fx sama dengan 8x pangkat 2 kurang 3x tambah 6. Yang B, fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat min 2 kurang 10x tambah 24. Soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 5x kuadrat kurang 5x tambah 17. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, tentukan f aksen 2. Jawab. Nomor 1, A. Fx sama dengan 8x kuadrat kurang 3x tambah 6. Untuk mengerjakan soal yang pertama, kita gunakan rumus pada dalil yang kedua, yaitu A kali N, X pangkatnya kita kurangi 1. Maka F aksen X-nya atau turunannya A kali N, berarti kita tinggal kalikan. 8 kali 2. X pangkatnya kita kurangi 1, berarti 2 kurang 1. Berikutnya, min 3 kali 1. Berarti min 3 kali 1, X. Pangkatnya ingat, kalau tidak ditulis berarti ini pangkat 1. Jadi pangkatnya 1 kurang 1. Yang tidak punya variabel, ini angka 6 kan tidak punya variabel, kita buang. Maka hasil akhirnya adalah 8 kali 2, 16. X, 2 kurangi 1 berarti pangkat 1. Kurangi 3 kali 1, 3. Pangkatnya 1 kurangi 1 adalah 0. Jika pangkat 0, maka X-nya kita buang. Soal yang B, fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat min 2 kurang 10x tambah 24. Maka f aksen X-nya adalah, ingat tadi rumusnya, kita kalikan, lalu pangkatnya kita kurangi 1. Berarti 4 kali 3, 12. X pangkatnya kurangi 1. Asalnya 3 jadi 2. Kita lanjut. 2 kali min 2 hasilnya adalah min 4. X pangkatnya kita kurangi 1. Min 2 kurang 1 adalah min 3. Lanjut. Min 10 kali 1 hasilnya min 10. Pangkatnya kita kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Kalau pangkatnya 0 maka X-nya kita hilangkan. Terakhir,
Yang tidak punya variabel kita buang. Maka hasil turunan dari 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat min 2 kurang 10x tambah 24 adalah 12x kuadrat kurang 4x pangkat min 3 kurang 10. Berikutnya, kita kerjakan soal yang nomor 2. Sama, kita turunkan terlebih dahulu. Soal yang nomor 2, fx sama dengan 5x kuadrat kurang 5x tambah 17. Kita turunkan terlebih dahulu. 5 kali 2, 10x pangkatnya kita kurangi 1, berarti pangkat 1. Min 5 kali 1, min 5, pangkatnya kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti x-nya kita buang. Terakhir, yang tidak punya variabel kita buang atau kita hilangkan. Berikutnya, kita masukkan nilainya. Yang ditanyakan adalah f aksen 2. Maka f aksen 2 sama dengan, kita tinggal ganti x dengan angka 2. Jadi, 10 kali 2 kurang 5. Ingat ya, x-nya diganti dengan 2. Sama dengan 10 kali 2, 20. Kurangi 5. Hasil akhirnya adalah 15. Yang keempat, jika U aksen merupakan turunan dari U dan K merupakan bilangan konstanta berlaku, jika fx sama dengan K kali U, maka f aksen x sama dengan K kali U aksen. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 5 kali dalam kurung 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 8. Jawab, fx sama dengan 5 kali dalam kurung 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 8. F aksen x sama dengan 5 di sini adalah konstanta. Berarti kita tulis kembali K-nya. Di sini kan rumusnya K kali U aksen. Berarti K-nya atau konstantanya kita tulis kembali, yaitu 5. Berikutnya, yang di dalam kurungnya kita aksenkan atau turunkan. Berarti hasilnya 3 kali 4, 12. X pangkatnya kurangi 1, berarti pangkat 3. Tambah 5 kali 3, 15. X pangkatnya kurangi 1, asalnya 3, berarti jadi pangkat 2. Kurangi 1 kali 2, 2. X pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1, berarti pangkat 1. Yang tidak punya variabel kita buang. Berikutnya, tinggal kita distributifkan konstanta ke dalam kurung. Berarti 5 kali 12x pangkat 3 hasilnya adalah 60x pangkat 3. Tambah 5 kali 15x pangkat 2 hasilnya adalah 75x pangkat 2. Terakhir, 5 kali min 2x hasilnya adalah min 10x. Maka hasil turunannya adalah 60x pangkat 3 tambah 75x kuadrat kurangi 10x. Yang kelima, jika U dan V masing-masing fungsi X, U aksen turunan dari U dan V aksen turunan dari V berlaku jika fx sama dengan U kali V, maka f aksen x sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan kurung buka 3x kuadrat kurang 4x kurung tutup kali kurung buka 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurung tutup. Jawab, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x kali 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat. Ini merupakan bentuk perkalian, yaitu U kali V, atau kurung pertama kali kurung kedua. Berarti yang kurung pertama itu sebagai U, dan yang kurung kedua sebagai V. Langkah pertama yang harus kita cari adalah U dan U aksen serta V dan V aksen. Di sini U-nya sudah diketahui, yaitu
3x kuadrat kurang 4x. Maka U aksennya atau turunan dari U-nya adalah 3 kali 2, 6. X, ingat pangkatnya kita kurang 1, berarti 6x. Min 4 kali 1, min 4, pangkatnya kita kurang 1. 1 kurangi 1, 0. Kalau pangkat 0, X-nya kita hilangkan. Berikutnya, V. V-nya adalah 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat. Maka, V aksennya kita turunkan. 2 kali 3, 6. X, pangkatnya kita kurangi 1. Asalnya 3 jadi 2. Tambah 5 kali 2, 10. X, pangkatnya kita kurangi 1. Asalnya 2 jadi 1. Maka, setelah diketahui U dan U aksen, serta V dan V aksen, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus turunannya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Yang pertama adalah U aksen. U aksennya 6x kurang 4. Kita tulis 6x kurang 4. Kali V. V-nya adalah ini ya. 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat. Lanjut. Tambah U. U-nya adalah 3x kuadrat kurang 4x. Kali V aksen. V aksennya adalah ini 6x kuadrat tambah 10x. Berikutnya, tinggal kita distributifkan. 6x kali 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 12x pangkat 4. Berikutnya, 6x kali 5x kuadrat. Hasilnya adalah positif 30x pangkat 3. Lanjut. Min 4 kali 2x pangkat 3. Hasilnya min 8x pangkat 3. Terakhir, min 4 kali 5x kuadrat. Hasilnya adalah min 20x kuadrat. Tambah. Sekarang, yang kurung berikutnya kita distributifkan. 3x kuadrat kali 6x kuadrat. Hasilnya adalah 18x pangkat 4. Lanjut. 3x kuadrat kali 10x. Hasilnya adalah positif 10x pangkat 3. Yang 3 ini sudah dikalikan ya, kedua-duanya. Berarti berikutnya yang min 4x. Berarti min 4x kali 6x kuadrat. Hasilnya adalah min 24x pangkat 3. Terakhir, min 4x kali 10x. Hasilnya adalah min 40x kuadrat. Setelah didistributifkan, kita cek kurung satu persatu. Jika ada suku yang sejenis, berarti kita hitung terlebih dahulu. Kita cek kurung yang pertama, yang ini ya. X pangkat 4, di sini tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis lagi. 12x pangkat 4. Pangkat 3, ada yang sejenis, berarti kita hitung dulu. 30x pangkat 3 kurangi 8x pangkat 3. Hasilnya adalah 22x pangkat 3. Terakhir, yang pangkat 2 tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis lagi. Min 20x pangkat 2. Tambah. Sama untuk yang kurung yang kedua juga, kita cari yang sejenis. Untuk x pangkat 4 tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis ulang. 18x pangkat 4. Pangkat 3 di sini ada yang sejenis. Kita hitung 10x pangkat 3 kurang 24x pangkat 3. Hasilnya adalah min 14x pangkat 3. Terakhir yang pangkat 2 tidak ada yang sejenis. Berarti kita tulis lagi min 40x pangkat 2. Selanjutnya, antara kurung pertama dan kurung kedua tinggal kita hitung untuk suku-suku yang sejenis. Yang pertama, untuk x pangkat 4. Ada yang sejenis kan? Berarti kita hitung. 12x pangkat 4 tambah 18x pangkat 4. Hasilnya adalah 30x pangkat 4. Lalu, x pangkat 3. Ada yang sejenis. Kita hitung. 22x pangkat 3 tambah negatif 14x pangkat 3. Hasilnya adalah positif 8x pangkat 3. Terakhir yang pangkat 2,
Min 20x pangkat 2 tambah min 40x pangkat 2. Hasilnya adalah min 60x pangkat 2. Karena pangkatnya sudah tidak ada yang sejenis, berarti beres. Maka hasil turunannya adalah 30x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 kurang 60x pangkat 2. Lalu, bagaimana jika x-nya diketahui nilainya? Misal, f aksen 2. Nah, caranya kalian turunkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kalian turunkan terlebih dahulu. Setelah diturunkan, tinggal ganti x-nya dengan nilainya. Jika di sini f aksen 2, berarti x-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga diperoleh 30, x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 4 tambah 8 kali x-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 3 kurang 60 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 30 kali 2 pangkat 4 adalah 16. Tambah 8 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Kurangi 60 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Sama dengan 30 kali 16 hasilnya 480. Tambah 8 kali 8, 64. Kurangi 60 kali 4 hasilnya adalah 240. Sehingga hasil akhirnya 480 tambah 64 kurangi 240 adalah 304. Yang keenam, jika U dan V masing-masing fungsi X, U aksen turunan dari U dan V aksen turunan dari V berlaku. Jika Fx sama dengan U per V, maka F aksen X sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 5X per 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3. Jawab, Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 5X per 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3. Ini merupakan bentuk pembagian. Berarti U per V. Pembilangnya merupakan U dan penyebutnya merupakan V. Untuk mencari turunan dari pembagian, langkah pertamanya sama seperti dalil yang kelima, yaitu kita cari terlebih dahulu U aksen, V, dan V aksen. Di sini U aksennya adalah X pangkat 3 tambah 5X. Maka U aksennya atau turunan dari U-nya kita tinggal turunkan. 1 kali 3, 3. X pangkatnya kurangi 1. Hasilnya 3 jadi 2. Tambah 5 kali 1, 5. Pangkatnya kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti X-nya kita buang karena pangkat 0. Berikutnya V. V-nya adalah 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3. Maka V aksennya atau turunan dari V-nya adalah 2 kali 2, 4. X pangkatnya kita kurangi 1. Hasilnya 2 jadi 1. Tambah 2 kali 3, 6. X pangkatnya kita kurangi 1. Hasilnya 3 jadi 2. Setelah diketahui U aksen, V, dan V aksen, kita tinggal masukkan ke dalam rumus turunannya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V kurangi U kali V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksen. Berarti ini ya. 3X kuadrat tambah 5. Kita tulis. Kali V. V-nya adalah 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3. Kita tulis di sini. Kurangi U. U-nya adalah X pangkat 3 tambah 5X. Tulis X pangkat 3 tambah 5X. Terakhir kali V aksen. V aksennya adalah 4X tambah 6X kuadrat per V kuadrat. V-nya adalah 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3. Berarti kita tulis untuk penyebutnya
2x kuadrat tambah 2x pangkat 3 dikuadratkan. Berikutnya, kita distributifkan kurung yang pertama dengan kurung yang kedua. 3x kuadrat kali 2x kuadrat. Hasilnya adalah 6x kuadrat. 3x kuadrat kali 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 6x pangkat 5. 5 kali 2x kuadrat, hasilnya adalah 10x kuadrat. Terakhir, 5 kali 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 10x pangkat 3. Kurangi. Nah, berikutnya kita distributifkan kurung yang ketiga dan kurung yang keempat. Berarti ini ya, kurung yang ketiga dan kurung yang keempat. X pangkat 3 kali 4x. Hasilnya adalah 4x pangkat 4. X pangkat 3 sekarang kali 6x kuadrat. Hasilnya adalah 6x pangkat 5. Lanjut. 5x kali 4x hasilnya adalah 20x kuadrat. Terakhir, 5x kali 6x kuadrat. Hasilnya adalah 30x pangkat 3. Untuk penyebutnya tidak usah dihitung. Kita tinggal tulis kembali. Jadi kita tulis kembali 2x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3 dikuadratkan. Kita cek, pada kurung yang pertama di sini tidak terdapat suku yang sejenis ya. Pangkatnya di sini berbeda semuanya. Begitupun pada kurung yang kedua. Nah, karena untuk kurung pertama dan kurung kedua tidak ada yang sejenis, berarti kita langsung jumlahkan atau di sini kurangkan ya. Kita kurangkan antara kurung pertama dan kurung kedua. Dimulai dari pangkat tertinggi. 6x pangkat 5. Untuk x pangkat 5 ada yang sejenis. Berarti kita hitung. 6x pangkat 5 kurangi 6x pangkat 5. Hasilnya adalah 0. Berarti kalau 0 nggak usah ditulis. Berikutnya x pangkat 4. Nah, di sini x pangkat 4 ada yang sejenis. Kita hitung juga. 6x pangkat 4 kurangi 4x pangkat 4. Hasilnya adalah 2x pangkat 4. Lanjut, sekarang x pangkat 3. 10x pangkat 3 kurangi 30x pangkat 3. Hasilnya adalah min 20x pangkat 3. Terakhir, 10x kuadrat kurangi 20x kuadrat. Hasilnya adalah min 10x kuadrat. Untuk penyebutnya kita tulis kembali, yaitu 2x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3 dikuadratkan. Maka hasil akhirnya untuk turunan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5x per 2x kuadrat tambah 2x pangkat 3 adalah 2x pangkat 4 kurangi 20x pangkat 3 kurangi 10x kuadrat per 2x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3 dikuadratkan. Sifat yang ketujuh, jika U dan V masing-masing fungsi X, U aksen turunan dari U, maka berlaku Fx sama dengan U pangkat N. Maka F aksen X sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Contoh, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4 kurung tutup pangkat 8. Jawab, Fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4 kurung tutup pangkat 8. Di sini awalnya U pangkat N. Artinya yang di dalam kurungnya adalah U dan pangkatnya adalah N. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus turunannya. F aksen X sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. N, ingat di sini N adalah pangkatnya, berarti sama dengan 8 kali U. U itu yang ada di dalam kurung, berarti 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4. Pangkat N kurang 1. Karena N-nya 8, kita kurang 1, berarti jadi 7. Terakhir kali
U aksen atau turunan dari U. Kita turunkan dari U-nya. 2 kali 5, 10. Pangkatnya kita kurangi 1, berarti X pangkat 4. Kurangi 3 kali 4, 12. X pangkatnya kita kurangi 1, hasilnya 4 jadi 3. Terakhir, kita distributifkan pada yang tidak punya pangkat. Berarti ini ya, kurung yang tidak punya pangkat. Sama dengan 8 kali 10 X pangkat 4, hasilnya 80 X pangkat 4. 8 kali min 12 X pangkat 3, hasilnya adalah min 96 X pangkat 3. Yang ini, yang punya pangkat kurungnya tinggal ditulis kembali. Jadi, 2X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 di pangkat 7. Maka, turunan dari 2X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 dipangkatkan 8 adalah 80X pangkat 4 kurangi 96X pangkat 3 kali 2X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 dipangkatkan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.